teman-teman, perkenalkan nama saya Melkino Giru dari Sekolah Teremia kelas 7A. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran TIK kelas 7 bab 1 tentang dasar operasi komputer. Berikut penjelasannya. Bab 1 Operasi dasar komputer. A. Pengenalan komputer. Komputer yang kita kenal saat ini berasal dari kata compute, yang artinya menghitung. Setiap proses yang dilaksanakan oleh komputer merupakan proses matematika menghitung. Komputer memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai alat bantu untuk menulis, menggambar, menyunting gambar atau foto, membuat animasi, mengoperasikan program analisis kimia, simulasi, dan untuk kontrol peralatan. Beberapa definisi komputer menurut beberapa ahli. Robert H. Bismarck mengatakan bahwa komputer adalah suatu elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Donald H. Sanders mengatakan bahwa komputer merupakan suatu sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah dan instruksi program yang tersimpan di memori. William N. Fowry menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan komputer adalah suatu pemrosesan data yang dapat melakukan perhitungan yang besar dan cepat, termasuk penghitungan aritmatika yang besar atau operasi logika, tanpa campur tangan manusia yang mengoperasikan selama pemrosesan. Atau komponen-komponen komputer. Komputer memerlukan beberapa komponen untuk dapat bekerja dan mengolah, memanipulasi, dan juga mengubah sebuah data menjadi informasi yang berguna. Komponen-komponen tersebut adalah hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, dan brainware. Hardware atau perangkat keras adalah komponen komputer yang merupakan suatu sistem yang sering bekerjasama untuk membentuk suatu kesatuan. Hardware dibagi menjadi beberapa perangkat berikut. 1. Input device atau perangkat masukan, terdiri dari keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. 2. Process device atau perangkat pemrosesan adalah perangkat keras yang berfungsi memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input dan selanjutnya dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output. Peralatan proses terdiri atas beberapa komponen perangkat keras yang saling berhubungan satu sama lain. Peralatan proses tersebut diantaranya ada sebagai berikut: CPU atau Central Processing Unit, motherboard, RAM Random Access Memory, ROM Read Only Memory, VGA card, LAN card. 3. Output device atau perangkat keluaran adalah perangkat komputer yang berfungsi menghasilkan suatu keluaran seperti gambar kertas dan suara. Contoh dari output device adalah sebagai berikut: monitor, speaker, dan printer. 4. Backing storage atau perangkat penyimpanan, disebut juga penyimpanan cadangan, yang merupakan penyimpanan semua informasi non-aktif dalam komputer. Penyimpanan ini dibedakan menjadi dua, yaitu serial access dan direct access. Contohnya adalah hard disk. 5. Peripheral atau perangkat tambahan. Peripheral adalah perangkat keras yang dihubungkan ke komputer untuk meningkatkan kegunaannya. Beberapa perangkat yang umum digunakan sebagai berikut: modem, kartu suara, dan port komputer. Sebuah software atau perangkat lunak merupakan jembatan penghubung yang menghubungkan antara pengguna dengan hardware sehingga dapat melakukan suatu perintah tertentu. Adapun definisi software adalah sebagai berikut: 1. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengolah dan mengkoordinasikan setiap komponen dan fungsi komputer. Contoh operating system adalah Windows, Linux, Unix, dan DOS. 2. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah perangkat lunak
yang berfungsi sebagai pemberi instruksi yang melibatkan sintak dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan suatu pemrograman aplikasi komputer. Contoh bahasa pemrograman adalah C, C++, Java, dan Microsoft Visual Basic. 3. Program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang memiliki fungsi tertentu, misalnya software presentasi dan software akuntansi. Contohnya adalah Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, dan MYOB. Brainware. Brainware adalah user atau orang yang menggunakan perangkat komputer. Berikut contoh brainware adalah programmer, administrator, dan operator. 2. Jenis-jenis komputer. Komputer juga semakin banyak jenisnya dari masa ke masa. Jenis-jenis komputer bisa kita bedakan berdasar kriterianya, fungsi dan fisiknya. Berikut merupakan jenis-jenis komputer, yaitu superkomputer, mainframe, mini komputer, personal komputer, laptop, notebook, MacBook, dan komputer mobile juga mempunyai tiga jenis, yaitu komputer tablet, alat baca buku elektronik, smartphone. B. Menghubungkan perangkat, menghidupkan dan mematikan komputer. 1. Menghubungkan perangkat. 2. Menghidupkan komputer. 3. Mematikan komputer. Dan 4. Menghidupkan dan mematikan handphone atau tablet. C. Menggunakan sistem operasi. 1. Fungsi sistem operasi mengelola sumber daya terkait pengendali perangkat lunak sistem aplikasi yang sedang dijalankan, mempersiapkan program aplikasi agar dapat berinteraksi dengan perangkat keras secara konsisten dan stabil. Manajemen file, mekanisme membuat, mengedit, menghapus, backup, dan recovery file serta menyimpan cadangan file dan folder. Melakukan pengelolaan data, pengendalian input dan output, dan yang terakhir adalah mengatur memori. 2. Berbagai jenis sistem operasi. Beberapa sistem operasi yang banyak digunakan diantaranya sebagai berikut, yaitu Unix, Microsoft DOS, Windows, Linux, dan Mac OS. D. Mengenal bagian-bagian desktop, yaitu icon, wallpaper atau desktop background, start menu, dan taskbar. Taskbar sendiri terbagi menjadi 3, yaitu file atau Windows Explorer, disk drive atau device storage, dan browser. E. Aspek 3, kesehatan dan keselamatan kerja penggunaan komputer. Komputer memiliki dampak positif bagi kehidupan manusia dan teknologi. Selain itu, komputer juga dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi penggunaannya apabila tidak digunakan dengan benar dan sesuai prosedur. Nah, yang terakhir kita masuk ke bagian komputer yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Adapun bagian-bagian komputer yang berbahaya bagi kesehatan tubuh berikut ini. 1. Monitor. Meletakkan monitor lebih rendah dari garis horizontal mata, cahaya, dan sering menyejukkan mata. CPU tidak boleh bersentuhan dengan tangan basah, karena CPU dapat menimbulkan sengatan. Kabel komputer harus dihindarkan dari air karena dapat menyebabkan korsleting yang dapat berakibat kebakaran. Keyboard, posisi keyboard yang salah dapat menyebabkan nyeri otot dan persediaan. Demikian penjelasan materi bab 1 operasi dasar komputer. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat.